Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini, di mata kuliah analisis sumber daya alam dan lingkungan, kita akan mempelajari mengenai valuasi ekonomi terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita pahami sumber daya alam ini terus berkurang. Selain terus berkurang karena aktivitas pembangunan, dampak yang diterima alam dari proses pembangunan juga terus terjadi, sehingga sebenarnya dampak yang diterima oleh lingkungan ini seharusnya bisa kita kuantifikasi, bisa kita nilai, supaya kita mengetahui upaya-upaya seperti apa dan sebesar apa impact positif yang ingin kita berikan, atau upaya untuk mengurangi dampak itu lebih terkuantifikasi dengan cara valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi valuasi di sini sebenarnya mengacu pada bagaimana upaya kita memberikan nilai secara ekonomi kepada lingkungan, supaya pada saat kita ingin membandingkan dengan pembangunan yang ingin kita lakukan, kita bisa lakukan apple to apple. Pokok pembahasan minggu ini, yaitu dalam materi saya kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara ekonomi dan sumber daya alam lingkungan, terkait sumber daya dan sumber daya alam yang pernah kita bahas, pengelolaannya seperti apa, mengingat kembali mengenai Malthusian dan Ricardian, terus bagaimana sistem ekonomi, eksternalitas itu apa, dan eksternalitas barang publik itu seperti apa. Jadi pada awalnya kita akan coba memahami dari sudut pandang ekonomi. Kedua, kita masuk lebih detail terkait valuasi ekonomi, mengapa kita butuh valuasi ekonomi, pentingnya apa, terus metode yang biasa digunakan dalam penilaian dampak lingkungan ini apa saja, dan yang ketiga adalah mengenai pengembangan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nanti ada terkait dengan konsep-konsep yang ditawarkan terkait neraca sumber daya alam lingkungan, PDRB hijau, dan pembayaran jasa lingkungan. Mungkin ada beberapa materi yang sangat advance, tapi saya ingin sekali menegaskan kepada mahasiswa, tolong fokus bagaimana kita memahami prinsip-prinsip penilaian lingkungan ini, penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini, dan apa pentingnya bagi bidang kita, yaitu bidang perencanaan wilayah dan kota. Oke, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Apa itu ekonomi lingkungan? Ilmu ekonomi secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan, mengatur sumber daya yang langka, seberapa besar sumber daya harus diekstraksi hingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kita setuju juga di awal perkuliahan bahwa kita punya prinsip bahwa kita gunakan sesedikitnya, kita manfaatkan sesedikitnya, tapi manfaat yang kita terima juga lebih maksimal. Sehingga persoalan yang muncul adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam, segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Sudah kita bahas gitu ya, bahwa sumber daya yang tersedia di alam dan bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk aktivitas manusia yang kita sebut sebagai sumber daya alam.
macam-macam materi, energi, bahkan informasi yang tersedia di dalam itu masuk ke dalam kesatuan ekosistem sumber daya alam. Nah, dalam proses pengelolaan sumber daya alam itu ya, secara sistem, kita ketahui pemanfaatannya tentu untuk kepentingan aktivitas manusia termasuk pembangunan. Namun apa yang menjadi isu utama sehingga pengelolaan ini menjadi sangat penting tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa munculnya kelangkaan gitu, munculnya kondisi di mana sumber daya alam semakin sedikit sehingga mempengaruhi aktivitas manusia termasuk pembangunan tadi. Secara kehidupan tentunya di mana aktivitas manusia yang awalnya membutuhkan suatu komoditas semakin sedikit hingga akhirnya aktivitas tersebut terganggu. Jadi isu utamanya kembali adalah tadi terkait dengan supply yang semakin sedikit gitu. Sedangkan demand kita yang semakin besar. Bisa kita lihat pada grafik di depan gitu ya, bagaimana skema pengelolaan sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu dieksploitasi sebagai salah satu input dari proses produksi, di mana hasil proses produksi ini yang akan digunakan oleh masyarakat dan manusia tadi. Namun ada juga sebenarnya pada garis yang paling bawah, yaitu sumber daya alam yang langsung bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Nah, dalam proses produksi ini tentunya hasil dari produk yang dihasilkan itu digunakan oleh masyarakat dan tentunya juga akan mengeluarkan produk yang tidak digunakan atau tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang kita sebut sebagai limbah. Yang sebenarnya limbah ini tentunya akan dibuang kembali kepada lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam tadi. Selain itu juga pada gambar ini terlihat bahwa tenaga kerja juga menjadi salah satu input dari proses produksi yang sebenarnya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi itu masuk ke dalam aspek tenaga kerja ini. Makanya muncul ada regenerasi, rehabilitasi, konservasi, itu adalah bagian dari aspek tenaga kerja dalam proses produksi. Siapa yang, bagaimana penggunaannya, bagaimana penggunaan teknologi yang dipakai dalam produksinya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kita pahami sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang tidak terbarukan dan ada yang terbarukan di mana yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, terkait dengan klasifikasi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan skala waktu pertumbuhan dan berdasarkan kegunaan akhir. Dibagi lagi, skala waktu pertumbuhan ini menjadi yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Nah, untuk yang tidak dapat diperbaharui, kita ketahui ada yang habis langsung dikonsumsi, ada juga yang dapat didaur ulang. Untuk yang dapat diperbaharui, tentunya ada yang tidak memiliki titik kritis, ada juga yang memiliki titik kritis. Seperti tadi ya, misalnya hutan misalnya yang dapat diperbaharui tapi memiliki titik kritis, dan misalnya yang tidak memiliki kritis adalah udara. Nah, pada bagian yang sebelah kanan itu ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kegunaan akhir, terbagi dua lagi menjadi sumber daya material dan sumber daya energi, di mana sumber daya energi ini tentunya yang kita ketahui seperti salah satunya adalah energi angin, termasuk juga minyak dan matahari sebagai solar energy. Sedangkan untuk yang sumber daya material ini terbagi menjadi yang metalik dan non-metalik. Yang non-metalik seperti tanah, pasir, dan yang metalik seperti emas, besi, dan aluminium. Nah, pada bagian kiri bawah, kalian lihat ada kotak ekstraksi lebih dari titik kritis. Nah, ini di mana
sumber daya yang dapat diperbarui tadi, contohnya hutan tadi, pada saat sudah masuk ke dalam titik kritis di mana proses eksploitasi ataupun ekstraksinya lebih besar daripada titik kritisnya, maka dia masuk ke kategori yang tidak dapat diperbarui karena sudah semakin sedikit suplainya. Ini contoh skema lainnya untuk mempermudah kita memahami bagaimana pengelolaan sumber daya alam tadi, di mana sumber daya alam tadi dipakai dalam proses produksi, selain itu juga dipakai langsung dalam proses konsumsi masyarakat. Namun dari proses produksi juga sebenarnya menghasilkan produk yang juga ikut dikonsumsi oleh masyarakat, di mana keduanya secara konsumsi maupun produksi menghasilkan limbah. Nah, limbah ini tentunya ada yang bisa digunakan lagi dalam proses produksi, ada juga sebenarnya yang langsung dibuang ke sumber daya alam dan lingkungan pada garis D1. Nah, namun ada juga limbah yang tidak bisa digunakan dalam proses produksi lagi yang disebut sebagai residual. Yang residual ini ada juga yang dibuang langsung ke lingkungan. Terkait dengan karakteristik sumber daya alam juga bersifat dinamis. Ada yang awalnya mereka tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, terus sumber daya alam juga mengalami kelangkaan. Tentunya kita sudah tahu, supply semakin sedikit, sedangkan demand semakin besar. Sumber daya alam juga memiliki sifat multidimensi, di mana bergantung pada dimensi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu, di mana yang pernah kita bahas terkait dengan pendekatan ecoregion, di mana sumber daya alam itu tidak bisa dikotak-kotakan berdasarkan area yang lebih kecil misalnya, karena mereka menjadi satu kesatuan ekosistem sehingga disebut sebagai multidimensi. Mempertimbangkan juga waktu, sekarang bisa digunakan, apakah di masa yang depan akan bisa digunakan kembali. Terus sumber daya alam juga bersifat dependent ini berarti bergantung, jadi bergantung pada sektor lain sebenarnya, termasuk dengan sektor di luar lingkungan tadi. Fungsi sumber daya alam juga kita bisa lihat berdasarkan fungsi ekonomi dan sosial budaya, tentunya yang mendukung terkait dengan aktivitas manusia, kegiatan produksi. Ada juga fungsi ekologis, sistem penyangga kehidupan, yang kita ketahui sumber daya alam ini sebagai bagian dari alam yang memberikan keseimbangan terhadap kehidupan yang ada di dalamnya. Termasuk fungsi ekologis ini adalah bagaimana alam bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini kita coba memahami sedikit gitu ya terkait dengan nilai dari sumber daya alam tadi, di mana nilai yang kita berikan kepada sumber daya alam ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa kelas gitu. Pertama, kita lihat dari sisi nilai penggunaan, yang kedua kita lihat dari sisi nilai tanpa penggunaan, di mana nilai penggunaan ini tentunya yang pertama adalah berdasarkan penggunaan langsung gitu ya. Yang kedua berdasarkan nilai penggunaan tidak langsung, dan ada juga nilai penggunaan alternatif, dan untuk nilai tanpa penggunaan ada nilai tanpa penggunaan ini adalah nilai warisan, yang kedua adalah nilai keberadaan. Nanti ada grafik yang lebih jelas. Kita coba next dulu. Faktor penyebab masalah lingkungan, pertama pasti terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, kemiskinan juga menjadi salah satu masalah lingkungan, tidak dimasukkannya biaya lingkungan dari barang dan jasa ekonomi ke dalam harga pasar, itu yang terjadi sekarang, dan upaya untuk mengelola dan menyederhanakan alam dengan pengetahuan yang terlalu sedikit bagaimana alam itu bekerja. Lingkungan juga dianggap tidak penting, ini juga menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan, di mana lingkungan dianggap tidak penting untuk dimasukkan ke dalam kerangka pengambilan keputusan. Makanya kemarin kita belajar mengenai KLHS, upaya kita untuk memasukkan kepentingan lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan. Anggapan banyak individu bahwa pelestarian lingkungan dapat mengurangi keuntungan dan meningkatkan biaya,
terus anggapan banyak individu bahwa lingkungan atau sumber daya alam adalah tempat pembuangan dan hak untuk memilikinya tidak dapat didefinisikan. Nah, maksud yang tidak dapat didefinisikan ini yang akan kita jawab pada materi hari ini, terkait kita mendefinisikan sumber daya alam ini berdasarkan value-nya, kita menilai bagaimana sumber daya alam itu sendiri. Sebenarnya kita mencoba untuk mendekati apa yang disampaikan oleh Aldo Leopold gitu ya, bahwa bagaimana kita menghargai lingkungan itu dalam hal ini adalah mencoba untuk memvaluasinya dan membandingkannya, mengikut sertakannya dalam proses perencanaan pembangunan. Ini mengulang kembali gitu ya, bahwa terkait dengan perspektif Malthusian itu percaya bahwa sumber daya alam itu pasti akan habis karena penggunaan yang terus meningkat, sedangkan supply yang terus berkurang. Nah, ini yang menurut Malthus, kita lihat populasi terus meningkat dan sumber daya alam terus berkurang pada grafik ini, sehingga akan menemukan satu titik, yaitu titik subsistensi, di mana sudah tidak ada lagi sumber daya alam yang bisa digunakan. Sedangkan perspektif Ricardian sebenarnya tidak bertolak belakang juga secara penuh dengan Malthus. Ricardian juga paham bahwa sumber daya alam itu pasti digunakan, namun Ricardian juga memasukkan aspek bahwa akan adanya upaya untuk mengganti sumber daya alam, memperbaiki sumber daya alam dengan kebijakan-kebijakan, sehingga akhirnya sebenarnya secara ekonomi akan terus bisa digunakan dan terus bisa digunakan menurut perspektif Ricardian. Nah, sedangkan terkait dengan Malthus dan Ricardian tadi, di sini kita coba untuk memahami bagaimana peran biaya ekstraksi. Biaya ekstraksi ini apa sih, Pak? Ini adalah biaya pada saat kita menggunakan, misalnya. Pada saat kita memanfaatkan, itu yang disebut sebagai biaya ekstraksi. Mengekstrak sumber daya alam itu supaya bisa kita gunakan. Dimana pada saat membahas Malthus, dimana berarti kita memahaminya, melihat sumber daya alam itu sebagai sumber daya alam yang terbatas, terjadi kelangkaan atau scarcity di sini dari sisi stok ataupun flow. Pada intinya Malthus menganggap biaya ekstraksi ini sama saja dengan penggunaan yang terus-menerus, sehingga pada akhirnya juga akan habis. Namun berbeda dengan Ricardian, pada saat kita membahas sumber daya alam yang tidak menjadi kategori tidak terbatas, Ricardian menganggap biaya ekstraksi ini sebenarnya termasuk biaya untuk merubah, memanfaatkan sumber daya alam yang lainnya yang bisa menggantikan, sehingga tidak terjadi suatu kehabisan sumber daya alam pada saat masyarakat menggunakan sumber daya alam tersebut. Sehingga biaya ekstraksi di sini Malthus hanya melihat dari sisi penggunaannya saja, sedangkan Ricardian melihat biaya ekstraksi ini termasuk tadi upaya-upaya untuk memperbaiki, menggunakan kembali, termasuk seperti reuse, reduce, recycle. Tentunya seperti yang kita pahami, dalam sistem ekonomi, produksi dan konsumsi itu menjadi aktivitas utama yang memerlukan sumber daya alam dan lingkungan. Selain mereka memerlukan, berarti mereka mengambil dari sisi supply, yaitu aspek produksi dan konsumsi ini, mereka juga menghasilkan limbah gitu. Sehingga dari sisi limbah, mereka juga ikut mengurangi kualitas lingkungan. Dari sisi supply, mereka juga ikut mengurangi kuantitas lingkungan tadi. Seperti gambaran sistem ekonomi konvensional, di mana suatu perusahaan akan menghasilkan produk ke kiri, di mana produk ini yang akan digunakan oleh rumah tangga sebagai konsumsi, gitu. Dan konsumsi ini tentunya nanti
rumah tangga akan mensupport dari sisi tenaga kerja yang menjadi input kembali dari sisi perusahaan, yaitu bagian produksi. Ini salah satu skema sistem ekonomi konvensional yang paling mudah untuk dipahami. Lalu sistem ekonomi konvensional tadi kita coba sandingkan dengan alam, sehingga muncullah skema ini. Masih sama sebenarnya penjelasan saya tadi terkait bagaimana alam dan lingkungan itu menjadi input dari rumah tangga yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan tentunya akan menghasilkan limbah juga. Begitu juga dengan alam dan lingkungan sebagai input dari proses produksi, yang tentunya proses produksi ini juga akan memberikan limbah kepada lingkungan itu sendiri. Saya rasa skema ini penting gitu ya untuk dipahami oleh mahasiswa itu, karena kita ingin melihat pada bagian mana sebenarnya hubungan antara ekonomi dan lingkungan itu bertemu gitu. Pada saat digunakan sebagai input dan pada saat output terjadi juga output yang tidak bisa digunakan kembali yang disebut sebagai limbah tadi. Penting sekali saya rasa skema ini. Sama dengan skema sebelumnya tadi, tapi di sini ada salah satu yang ditampilkan terkait reproduksi. Di sini berarti sebenarnya alam juga memiliki kemampuan reproduksi atau memperbaiki diri sendiri, mengadakan kembali gitu. Namun tentunya itu membutuhkan waktu gitu, yang perlu dipahami. Terus selain itu juga mengacu pada Ricardian juga ada proses untuk mengurangi atau pakai ulang ataupun daur ulang, tadi reduce, recycle tadi, untuk mengurangi demand kita terhadap sumber daya alam itu. Jadi pada skema ini dijelaskan sedikit bagaimana ada upaya dari kita untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, setelah kita pahami tadi ada hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi tadi, sebenarnya ada satu istilah yang selalu digunakan untuk menggambarkan dampak dari aktivitas pembangunan yang kita sebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas ini adalah kegiatan produksi dan konsumsi dari satu pihak yang mempengaruhi kegunaan dari pihak lain secara tidak diinginkan. Saya ulangi. Jadi ada suatu produksi yang sebenarnya suatu kegiatan produksi ini secara tidak langsung ataupun secara langsung memberikan dampak pada sistem yang lain di luar sistem produksi itu yang sebenarnya tidak diinginkan gitu. Di mana sektor produksi ini tidak memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak ini. Sehingga itulah yang disebut sebagai eksternalitas. Contoh ada suatu industri ini industri tekstil misalnya, mereka membuang limbah tekstilnya ke sungai, sehingga orang-orang yang biasa menggunakan air sungai sebagai sumber pengairan pertanian di wilayah yang berbeda menerima dampaknya. Nah, dampak ini yang diterima oleh pertanian yang disebut sebagai eksternalitas. Yang biasanya eksternalitas ini kita anggap memiliki biaya sosial yang harusnya ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah industri tekstil tadi sebagai sektor produksi dari kegiatan ekonomi tersebut. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seseorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi lainnya, namun pengaruhnya tidak terrefleksikan dalam transaksi di pasar. Jadi tidak ada dampak ataupun kompensasi yang diterima, tidak ada transaksi secara ekonomi. Tadi saya sudah jelaskan ada pabrik kimia misalnya, kebisingan pesawat juga termasuk ke dalam eksternalitas, sampah yang dibuang ke sungai. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Saya rasa kalian bisa baca, kalian bisa pause, kalian baca. Tapi pada intinya secara prinsip,
saya sudah jelaskan tadi bahwa dampak yang diterima oleh pihak lain secara ekonomi yang tidak diberikan kompensasi itu merupakan bagian dari eksternalitas. Ciri eksternalitas, ada pelaku ekonomi yang secara nyata terkena dampak dari aktivitas pelaku lainnya. Pihak yang terkena dampak tidak ikut menentukan atau tidak memberikan kompensasi, tidak diberikan kompensasi, tidak ada aliran yang kompensasi yang menyertai dampak tersebut, baik berupa pemberian ganti rugi bila dampaknya negatif atau pembayaran kompensasi bila dampaknya positif. Eksternalitas terbagi menjadi eksternalitas positif dan negatif, di mana eksternalitas positif ini adalah jika dampak yang diterima adalah dampak positif. Misalnya spillover ini misalnya ada satu industri, akhirnya industri tersebut memberikan dampak adanya muncul misalnya apa ya, rumah makan karena adanya suatu industri, karena kan misalnya misalnya beberapa karyawannya membutuhkan tempat makan, akhirnya muncullah warung-warung makan, warung-warung kopi di sekitaran wilayah industri tersebut. Itu adalah salah satu dampak positif atau eksternalitas positif. Namun kenapa kita sebut sebagai eksternalitas? Karena tidak ada transaksi antara pemilik warung dengan industri tersebut, gitu, sehingga kita sebut tetap eksternalitas. Karena tidak menjadi satu sistem, tidak ada transaksi ekonomi. Misalnya tidak ada iuran misalnya antara industri dengan warung tersebut karena menerima eksternalitas positif. Eksternalitas negatif saya rasa sudah saya jelaskan, dampak yang tentunya dampak negatif yang diterima oleh pihak eksternal di luar dari faktor produksi tersebut. Contohnya misalnya tadi merokok di tempat umum gitu ya, ada eksternalitasnya. Terus apalagi aktivitas produksi aluminium yang menimbulkan polusi dan memberikan dampak terhadap aktivitas produsen. Contoh lain adalah misalnya pembangkit listrik tenaga uap misalnya, itu memberikan dampak negatif dalam bentuk abu hasil produksi yang terkena pada masyarakat sekitaran dari pembangkit listrik tenaga uap tersebut, termasuk dengan pembangkit listrik tenaga sampah, itu juga begitu. Banyak sekali eksternalitas yang diterima oleh masyarakat terkait dampak negatifnya. Eksternalitas barang publik, yang kita ketahui barang publik adalah yang non-eksklusif, di mana barang publik ini adalah yang bisa digunakan oleh semua orang. Bila barang publik diproduksi, maka barang tersebut memberikan manfaat bagi seluruh kelompok. Tidak mungkin atau terlalu mahal biayanya untuk membatasi manfaatnya hanya untuk seorang individu saja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa eksternalitas barang publik ini tidak bisa diindahkan sebenarnya. Karena apa? Karena tadi barang publik ini sendiri tidak eksklusif, semua orang bisa gunakan, sehingga sistemnya itu akan mengakomodir semua orang masuk ke dalam bagian dari sistem tersebut, sehingga eksternalitas ini tentunya akan diterima oleh semua orang yang menggunakan barang publik, gitu. Entah nanti eksternalitas positif ataupun eksternalitas negatif. Barang publik yang kita maksud di sini adalah salah satunya terkait dengan sumber daya alam, komoditi tadi yang kita bahas terkait dengan sumber daya dan lingkungan sebagai barang publik, di mana pada saat disebutkan sebagai barang publik bisa jadi mengindikasikan atau menimbulkan penggunaan yang overconsumption atau konsumsi yang berlebihan, karena semua orang bisa gunakan. Barang publik juga bersifat non-rivalry, tidak ada persaingan dalam penggunaannya, contoh udara, sinar matahari, sinar lampu di jalan, semua orang bisa pakai. Dan non-excludable, di mana tidak ada larangan, semua pihak sulit melarang penggunaan suatu barang publik. Sehingga ini pernah kita bahas gitu ya, pada saat barang publik ini ingin kita, pada saat tidak ada pengelolaan ataupun aturan yang mengatur barang publik ini, maka eksternalitasnya akan semakin besar karena penggunaannya yang terus terjadi mengurangi supply-nya.
Nah, eksternal ini terbagi menjadi beberapa jenis. Eksternal secara teknologi tentunya masuk ke dalam eksternal dari sistem produksi maupun sistem konsumsi. Terus eksternal ini juga terbagi menjadi eksternal private yang diterima oleh beberapa komunitas saja, atau eksternalitas publik yang tadi barang publik yang dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Itu juga terjadi pada barang publik. Terus pecuniary adalah timbul akibat adanya perubahan harga input dan output dalam kegiatan ekonomi. Itu juga menghasilkan eksternalitas. Nah, di bidang kita sendiri, eksternalitas ini lebih banyak dibahas mengenai kita menganggapnya sebagai biaya sosial gitu. Selalu pembahasan terkait biaya sosial, karena suatu pembangunan itu tentunya akan menghasilkan biaya sosial secara positif ataupun negatif. Bagaimana dalam sistem produksi, biaya sosial yang dihasilkan, dampak terhadap lingkungan. Tadi misalnya saya kasih contoh terkait dengan dampak pertanian yang menerima limbah dari produksi tekstil misalnya, itu dianggap sebagai biaya sosial. Terus bagaimana perpindahan, misalnya relokasi perumahan di pinggiran sungai ke lokasi yang baru, di mana salah satu dampaknya adalah kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian baru, itu dianggap sebagai biaya sosial, sehingga masuk ke dalam kategori eksternalitas tadi. Nah, ini penting untuk melihat bagaimana biaya eksternalitas ini di dalam sistem produksi. Kita lihat gambar di depan, itu ada garis demand, yaitu permintaan yang ke bawah, mengarah ke bawah, dan yang mengarah ke atas adalah garis supply dalam sistem produksi. Nah, penting sekali untuk memahami bahwa di mana biaya eksternalitas ini seharusnya ada gitu. Nah, seharusnya ada biaya eksternalitas ini masuk ke dalam biaya produksi marginal, di mana biaya sosial marginal itu sendiri adalah biaya produksi marginal ditambah biaya pemborosan ataupun biaya yang disebabkan oleh eksternalitas. Sehingga seharusnya yang memberikan dampak tersebutlah yang harusnya memasukkan biaya eksternalitas itu ke dalam sistem produksinya sebagai bagian dari biaya produksi marginal. Jadi ada di bagian mana, Pak? Dia ada di bagian supply, di bagian produksi, pada garis yang mengarah ke atas sebagai bagian dari biaya produksi marginal. Jadi harusnya nilai lingkungan tadi terkait dampak industri tekstil yang diberikan kepada pertanian tadi itu dihitung, dan biaya itu akhirnya dipakai untuk membeli teknologi untuk mengolah limbah di industri tersebut, sehingga tidak ada biaya eksternal atau dampak eksternal yang diterima oleh pertanian tadi. Karena kan selama ini mereka tidak menilai adanya nilai lingkungan yang rusak. Dalam hal ini kita membicarakan terkait valuasi ekonomi pada sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga mereka menganggap ya ini fokus pada produksinya, fokus pada produk, fokus pada penjualan, yaitu permintaan, tidak melihat bagaimana industri ini menjadi satu kesatuan dengan lingkungan, sehingga tidak ada upaya untuk menilai dampak terhadap lingkungan tersendiri. Ya, berarti berapa, Pak, nilai, kalau kita bayangkan, berapa nilai kerusakan lingkungan yang terjadi pada pertanian tersebut adalah nilainya sama dengan nilai teknologi yang digunakan untuk menghilangkan biaya yang diterima atau dampak negatif yang diterima oleh pertanian tadi. Jadi teknologi yang dibeli itu adalah sama dengan biaya
dari dampak lingkungan secara negatif yang diterima oleh pertanian tadi. Kebayang gitu ya, sudah mulai kebayang bagaimana kita mencoba untuk menilai lingkungan. Dalam hal ini contohnya adalah terkait dengan eksternalitas. Masuk ke valuasi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan. Pentingnya valuasi ekonomi dengan meningkatnya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, tidak mungkin ada sumber daya alam yang digunakan tidak mungkin tidak ada sumber daya alam yang digunakan ataupun diekstrak dari bumi. Pasti selalu kita membutuhkan komoditas sumber daya alam dalam semua aktivitas kita. Kondisi lingkungan pasti terpengaruh. Tadi sudah kita pahami bahwa pada saat produksi bahkan konsumsi juga kita menghasilkan limbah yang mempengaruhi ketersediaan kualitas dan kuantitas alam sendiri. Diperlukannya analisis hubungan sebab akibat. Contohnya tadi kita sudah lihat bagaimana industri tekstil tadi memberikan dampak negatif terhadap pertanian. Kita harus mengetahui bagaimana hubungan sebab akibatnya. Diperlukan juga analisis biaya dan manfaat. Nah, cost or benefit yang terkait dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya sumber daya alam jika ada suatu usaha baru ataupun kegiatan baru yang akan dikembangkan. Selain itu juga, mengapa valuasi ekonomi penting? Dalam setiap kegiatan atau kebijakan selalu timbul adanya cost and benefit, biaya dan manfaat sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Sebagai dasar untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan atau kebijakan itu layak atau tidak layak, diperlukan suatu indikasi yang menunjukkan suatu nilai. Kemarin kita sudah sempat bahas, sebenarnya dalam KLHS itu adalah upaya untuk memberikan nilai kepada lingkungan, salah satunya. Ketiga, diperlukannya suatu penilaian atau valuasi ekonomi terhadap dampak dari kegiatan tersebut. Dampak yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, bahkan dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak langsung dan dampak langsung atau dampak primer adalah dampak yang timbul akibat dari tujuan utama kegiatan atau kebijakan, biaya ataupun manfaat, sedangkan tanpa pemberian nilai dan mata uang akan sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa kegiatan tersebut ataupun kebijakan itu layak. Nah, sehingga kebanyakan memang terkait valuasi ekonomi untuk lingkungan ini selalu dihubungkan dengan bagaimana kita menghitung kerugian dalam bentuk uang, dalam hal ini rupiah. Pentingnya valuasi ekonomi berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tentunya nilai manfaat dan kerusakan yang timbul dari suatu proyek dapat dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai produk domestik bruto PDRB atau PDRB hijau, sehingga dapat digunakan untuk menyatakan layak atau tidak layak suatu proyek dari segi ekonomi makro secara keseluruhan termasuk dari segi lingkungannya. Berkaitan dengan alokasi faktor produksi mikro, perhitungan biaya dan manfaat suatu proyek sangat menentukan layak dan tidak layaknya suatu proyek bagi pelaksana ekonomi, investor individual, dan bagi masyarakat umumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya KLHS dan AMDAL itu juga mencoba untuk memberikan nilai ekonomi pada semua dampak lingkungannya. Sehingga nilai ekonomi inilah yang akan menjadi acuan dalam AMDAL dan KLHS apakah program tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, atau program tersebut dilaksanakan dengan beberapa syarat kegiatan yang harus dilaksanakan. Misalnya, industri tersebut diperbolehkan di kawasan tersebut, namun harus didukung oleh teknologi pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, termasuk misalnya tadi contoh pertanian. Dampak penting yang biasanya menjadi fokus utama dalam valuasi ekonomi adalah pertama, bagaimana dampak yang diterima oleh manusia itu sendiri. Kedua, wilayah penyebaran dampaknya cukup luas karena kita ketahui lingkungan itu sendiri tidak berdiri sendiri, mereka merupakan bagian dari satu ekosistem yang lebih besar. Dampak yang terjadi cukup lama, itu juga menjadi pertimbangan. Intensitas dampak cukup tinggi, banyak komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Terdapat sifat kumulatif dari dampak, ada dampak-dampak berikutnya dari dampak yang primer tadi misalnya,
dampak itu mengakibatkan tidak dapat dikembalikannya lingkungan dan ke bentuk dan keadaan asalnya. Itu menjadi pertimbangan penting dalam valuasi ekonomi. Bagaimana nilai sumber daya alam? Nilai apa saja yang dapat diberikan kepada sumber daya alam atau lingkungan? Konsep nilai bermacam-macam dari banyak referensi karena menyangkut macam sumber daya alam dan lingkungannya juga. Pada dasarnya ada dua nilai dasar atau nilai yang digunakan. Yang pertama adalah nilai dasar penggunaannya atau instrumental value. Yang kedua adalah nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa kita temukan di luar dari penggunaan komoditasnya yang kita sebut sebagai intrinsic value. Nilai atas dasar penggunaan menunjukkan kemampuan sumber daya alam apabila digunakan dalam proses produksi dan proses konsumsi. Sedangkan nilai yang terkandung dalam lingkungan atau tadi masuk ke dalam intrinsic value adalah nilai yang melekat pada sumber daya alam tersebut. Apa sih Pak nilai yang melekat? Kita coba next. Contoh keberadaan hutan tropis di Kalimantan. Hutan tidak akan diambil produksi kayunya saja, tetapi ada sumbangan kegunaan hutan yang lain dari sisi jasa lingkungan sebagai sumber daya biologis yang juga mempunyai manfaat dan nilai. Dengan adanya hutan, cuaca menjadi lebih terpelihara, udara menjadi lebih bersih dan jelas akan menyerap CO2 yang dikeluarkan oleh berbagai kegiatan manusia. Dengan keberadaannya saja, sumber daya hutan sudah menyumbang kepada kehidupan manusia, hewan, dan semua makhluk hidup. Sehingga merupakan jasa lingkungan atau environmental services yang terkait dengan nilai keberadaan extensive value. Nah, jadi pilihannya, apakah kita akan menggunakan menebang hutan pada saat ini, ataukah menebang hutan di masa yang akan datang? Dengan menunda penebangan hutan, ada nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang, sehingga tindakan ini menimbulkan suatu pilihan yang dapat menghasilkan suatu nilai tersendiri atau option value. Jadi, nilai penggunaan tadi adalah dalam hal ini, dalam contoh inilah pada saat kita menggunakan komoditas hutannya. Kita menebang hutannya untuk kegiatan produksi. Itu nilai penggunaan. Sedangkan nilai intrinsik sendiri adalah nilai yang diberikan oleh hutan tanpa penggunaan. Contohnya dalam hal ini adalah penyerapan CO2 terkait dengan perubahan iklim, misalnya keberadaan hutan. Itu yang membedakan antara nilai berdasarkan penggunaan dan nilai berdasarkan tidak penggunaan atau nilai manfaat yang diberikan tanpa menggunakan hutan. Saya rasa mulai kebayang gitu ya bagaimana nilai yang kita berikan kepada sumber daya alam. Nah, ini yang tadi akan saya coba jelaskan kembali. Di awal tadi saya sempat skip, lanjutkan. Di mana sumber daya tadi dibagi menjadi nilai penggunaan dan nilai tanpa penggunaan. Di mana nilai penggunaan langsung tadi yang sudah kita jelaskan, dan ada juga nilai tidak penggunaan langsung. Nilai tidak penggunaan langsung ini seperti apa, Pak? Nilai tidak penggunaan langsung ini tadi misalnya kita pakai untuk rekreasi misalnya. Itu kan ya. Kita pakai untuk pencegahan air, pencegahan banjir misalnya. Terus ada juga nilai penggunaan alternatif. Nah, penggunaan alternatif ini pada saat nilai penggunaannya itu disandingkan atau menjadi kebutuhan kedua setelah ada sumber daya utamanya. Itu yang disebut sebagai nilai penggunaan alternatif. Misalnya kita mau pakai makanan utama kita beras, sedangkan kentang punya nilai penggunaan alternatif karena pengganti misalnya. Dan makanan pokok kita adalah beras, atau makanan pokok kita adalah nasi. Ada juga nilai tanpa penggunaan. Nah, ini nilai warisan. Nilai tanpa penggunaan ini sebenarnya akan selalu berhubungan dengan penggunaan di masa yang akan datang. Tadi nilai warisan misalnya. Apakah bisa digunakan kembali di generasi yang akan mendatang? Itu dianggap sebagai nilai warisan. Terus apakah dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang sumber daya alam ini akan habis, itu dianggap sebagai nilai keberadaan. Nah, ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk
mengklasifikasikan nilai untuk sumber daya alam tadi menjadi 5, di mana ada nilai penggunaan langsung, ada nilai penggunaan tidak langsung, ada nilai penggunaan alternatif, ada nilai warisan, dan ada nilai keberadaan yang dekat dengan nilai kelangkaan di sini. Nah, ini sedikit penjelasan terkait dengan tadi bagaimana nilai dasar penggunaan tadi. Contohnya adalah sumber daya hutan yang mempunyai nilai penggunaan langsung, hutan dan rekreasi kemampuannya untuk mengasimilasi karbon, penggunaan tidak langsung, masuk ke dalam penggunaan tidak langsung, terus pemenuhan kebutuhan rekreasi di masa yang akan datang, itu masuk ke dalam nilai alternatif atau option value tadi. Ada juga nilai intrinsik atau nilai tanpa penggunaan tadi. Nilai tanpa penggunaan ini adalah nilai dasar warisan tadi sebelumnya, apakah bisa digunakan apa tidak di masa yang datang, dan bagaimana keberadaannya, apakah keberadaannya tetap ada atau tidak di masa yang akan datang. Kenapa ini dibedakan gitu ya? Karena kan contoh ada komoditas yang sebenarnya di masa depan ada, tapi ternyata tidak digunakan lagi gitu. Itu masuk ke dalam kategori warisan misalnya. Sedangkan kalau nilai keberadaan ini memang jelas sudah tidak ada di masa yang akan datang. Eksistensi value. Konsep nilai sumber daya alam dan lingkungan ini dari berbagai macam penggunaan dan keberadaan sumber daya alam lingkungan berusaha memberikan nilai dalam nominal, sehingga semua aset alam dan dampak perubahannya akan dapat dievaluasi secara lebih jelas dan pasti apabila ada kegiatan yang ingin dilakukan pada wilayah tersebut. Dalam menentukan nilai lingkungan secara total, kita dapat menjumlahkan tadi kelima nilai yang sudah kita bahas tadi. Nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, nilai pilihan atau alternatif, nilai sebagai alternatif, nilai warisan, dan nilai keberadaannya. Sehingga balik lagi sebenarnya ke pengertian sumber daya alam tadi. Bagaimana teori dasar valuasi ekonomi sumber daya alam ini, tentunya bagaimana kita memahami sumber daya alam yang bisa dimanfaatkanlah yang bisa kita berikan nilai sebenarnya. Karena balik lagi kan gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini dan bagaimana bagaimana alam menerima dampak dari limbah dari kegiatan konsumsi dan produksi tadi yang menjadi acuan kita memberikan nilai terhadap lingkungan itu. Sehingga nominal nilai yang kita berikan kepada sumber daya alam itu lebih jelas gitu. Kita tidak bisa memberikan nilai pada sumber daya alam yang belum bisa kita gunakan gitu. Karena kita tidak bisa menghitung manfaatnya seperti apa, menghitung dampak yang terjadi pada saat kita gunakan seperti apa. Metode secara langsung, metode valuasi ekonomi secara langsung didasarkan pada perubahan produktivitas dan nilai pasar, di mana kita menggunakan pendekatan harga pasar yang sebenarnya. Metode yang menggunakan nilai pasar, barang pengganti atau barang pelengkap seperti pendekatan nilai kekayaan, tingkat upah, biaya perjalanan. Metode yang didasarkan pada hasil survei, survei langsung, kesediaan membayar, kesediaan menerima pembayaran atau willingness to pay, willingness to accept. Langkah-langkah evaluasi, pertama kita coba identifikasi dampak penting dari kegiatan tersebut, lalu kita kuantifikasi besar dampaknya seperti apa, contoh berapa besar tingkat erosi tanah yang terjadi, berapa volume produksi pertanian yang hilang, dan atau berapa energi listrik yang hilang sehubungan dengan perubahan tingkat erosi. Berapa banyak hilangnya produksi ikan karena pendangkalan di pantai akibat dari erosi, itu menjadi upaya kita untuk mengkuantifikasi besarnya dampak. Ketiga, valuasi dampak kuantitatif dinyatakan dalam nilai uang yang saya sebutkan tadi, di mana langkah yang paling sulit dalam proses penilaian lingkungan adalah kita menilainya dalam bentuk uang. Namun selalu kita mencoba untuk mendekatinya dalam bentuk uang, misalnya tadi gitu ya, polusi yang diakibatkan oleh kegiatan pembangkit listrik tenaga sampah misalnya, polusi tersebut memberikan dampak pada
kesehatan masyarakat. Nah, tentunya bagaimana kita menilai kerusakan ataupun dampak terhadap masyarakat dinilai berdasarkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, sehingga terakhir adalah analisis ekonomi, misalnya untuk menggunakan analisis biaya dan manfaat itu pada kegiatan yang ingin kita lakukan atau pada proses pembangunan yang kita lakukan. Nah, ini contoh bagaimana di Indonesia mencoba untuk menghitung nilai jasa hutan Indonesia, di mana nilai dasar penggunaan itu terdiri dari 95%, di dalamnya ada 52% nilai penggunaan langsung, yaitu kayu, hutan, konsumsi, sedangkan nilai penggunaan tidak langsung terkait konservasi air, pencegahan banjir, transportasi, keanekaragaman hayati, itu 43%, dan sedangkan atas dasar bukan penggunaan, nilai pilihan dan nilai keberadaan itu 4,58%. Jadi memang masih kecil sekali gitu ya nilai dasar bukan penggunaannya, nilai terkait keberadaan dan warisan tadi dan pilihan tadi hanya 4,58%. Nah, sebenarnya persentase ini yang akan menjadi bagian dari nilai total dari nilai jasa hutan itu sendiri. Neraca sumber daya alam juga membantu untuk menghitung valuasi ekonomi dari suatu lingkungan. Dengan neraca sumber daya alam kita dapat menilai proses dan hasil pembangunan secara menyeluruh dan objektif. Dengan neraca sumber daya alam kita dapat menilai dengan lengkap dan teliti potensi pembangunan di masa yang akan datang. Neraca sumber daya alam juga akan membantu memperjelas hak kepemilikan sumber daya alam. Selain itu juga memperjelas kompensasi terhadap kerugian ataupun kerusakan sumber daya alam. Dengan neraca sumber daya alam akan ada kecenderungan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif. Lalu bagaimana tadi PDRB hijau? Sebenarnya produk domestik bruto hijau ini adalah langkah-langkah untuk mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di mana langkah-langkah penyusunan PDRB hijau ini sendiri adalah dimulai dari menghitung PDRB konvensional, yaitu PDRB coklat, di mana dihitung juga perhitungan depresi sumber daya alam. Depresi sumber daya alam ini seperti apa sih Pak asumsinya? Depresi ini adalah nilai, contoh kita membeli handphone gitu ya, membeli handphone. Handphone itu kan pada saat dibeli harganya misalnya 1 juta, tapi nilainya akan terus menurun selama penggunaan, sehingga akhirnya misalnya di tahun ketiga akan menjadi 500.000. Nah, padahal sebenarnya penggunanya sama. Nah, nilai karena penggunaan ini disebut sebagai depresi. Nah, begitu juga dengan sumber daya alam. Nilai depresi sumber daya alam dihitung untuk setiap sektor kegiatan ekonomi yang dikurangkan dari nilai tambah sektor-sektor kegiatan ekonomi hijau dengan penggunaan sumber daya alam yang bersangkutan. Masuklah ke PDRB semi hijau, di mana untuk sampai ke PDRB hijau, maka nilai PDRB semi hijau harus dikurangi lagi dengan nilai degradasi lingkungan. Dalam PDRB sendiri ada 9 sektor ekonomi yang dipertimbangkan, yaitu ada produk pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas air minum, pembangunan, perdagangan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa. PDRB ini biasanya setiap kota dan kabupaten itu memiliki PDRB. Kalian bisa lihat data PDRB-nya, dan PDRB ini menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah, dibagi berdasarkan sektor-sektor yang ada di depan terkait dengan 9 sektor ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana suatu kabupaten dan kota itu didominasi oleh apa sih? Oleh pertanian kah? Sektor pertanian kah? Itu ada di data PDRB. Nah, untuk melihat PDRB hijau, secara singkat tadi sebenarnya ini terlalu advance gitu ya, tapi saya inginnya mahasiswa paham bahwa pada saat kita membicarakan PDRB hijau, PDRB yang dipakai itu adalah PDRB konvensional, di mana pada PDRB konvensional itu kita memasukkan nilai depresi sumber daya alam dan nilai degradasi lingkungan ke dalam PDRB tersebut. Sehingga PDRB hijau ini
nilainya akan lebih sedikit daripada PDRB konvensional atau disebut PDRB coklat tadi. Karena terjadi pengurangan nilai karena adanya depresi sumber daya alam dan nilai degradasi lingkungan. Itulah yang disebut sebagai PDRB hijau. Jadi misalnya nilai PDRB konvensionalnya untuk sektor pertanian itu adalah 1 miliar, tapi setelah dimasukkan nilai depresi tadi menjadi hanya 800 juta, setelah dimasukkan lagi nilai degradasi lingkungan hanya menjadi 600 juta. Sehingga nilai PDRB hijau untuk sektor pertanian di wilayah tersebut adalah hanya 600 juta. Itu kondisinya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya setiap sektor itu tentunya akan memiliki nilai depresi dan nilai degradasi yang berbeda-beda gitu. Karena sektor industri dan sektor pertanian tentunya akan lebih banyak memberikan dampak depresi dan degradasi ketimbang sektor pertanian tadi. Menghitung depresi, saya rasa ini skip saja, gitu ya. Kalau ada yang ingin baca, ingin mengetahui, silahkan. Tapi saya ingin kalian paham secara prinsip dulu. Nilai degradasi, bedanya kalau tadi depresi pengurangan nilai karena terus digunakan, sedangkan nilai degradasi adalah kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Ini juga saya skip saja. Saya skip. Kesimpulan pentingnya evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Valuasi ekonomi sangat berguna untuk mengubah informasi fisik sumber daya alam menjadi informasi moneter. Maksudnya apa? Pada saat kita ingin memberikan apresiasi kita terhadap lingkungan, kita tentunya harus menghitung tadi dampak negatif yang dihasilkan oleh pembangunan itu sendiri dalam bentuk uang. Supaya kita tahu bahwa pada saat kita ingin memberikan upaya dalam mengurangi dampak tersebut, lebih jelas gitu. Bagaimana kita memberikan menggantinya dengan produk teknologi yang lebih baik, lebih jelas karena ada nilai terhadap lingkungan itu. Kedua, dengan nilai moneter kita dapat mengetahui nilai pengorbanan sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah tertentu. Jadi, kerusakan itu dinilai supaya kita bisa melakukan apple to apple terhadap nilai pembangunannya. Ada manfaat dan ada biaya yang harus keluar. Dengan diketahuinya nilai cadangan yang dibandingkan dengan nilai PDRB, dapat diketahui potensi cadangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nah, slide ini juga penting, saya rasa, jadi tolong diperhatikan. Bagaimana proses payment for environmental services, pembayaran jasa lingkungan. Di mana ini sering sekali ditanyakan gitu ya. Contoh kemarin banyak sekali pertanyaan soal bagaimana soal banjir di Jakarta, Pak. Nah, sebenarnya gambar ini bisa menjawab sebenarnya dalam proses pembayaran jasa lingkungan. Kita lihat ada dua elemen di gambar ini. Ada elemen yang masuk ke dalam bagian dari protected area, ada juga private land yang sebenarnya warna hijau yang memiliki jasa lingkungan lebih besar karena kondisinya yang masih sangat alami. Kedua, ada user di bagian bawah gitu ya, atau kita sebut di bagian hilir, di mana user ini biasanya kalau kita asumsikan adalah kawasan perkotaan. Nah, sehingga seharusnya gitu ya, user di bawah ini karena mereka membutuhkan gitu ya, membutuhkan kondisi land use yang baik, dalam hari ini tanpa bencana misalnya, air yang bersih misalnya, itu semua bergantung pada kondisi protected area dan private land tadi. Sehingga harusnya gitu ya, masyarakat ataupun para user yang di bawah ini yang harusnya
menerima manfaat positif, memberikan kompensasi kepada wilayah di atasnya, karena wilayah di atas diminta untuk menjaga kondisi alaminya tanpa mengubahnya untuk menjadi sektor yang lebih produktif. Terutama mungkin kalau protected area itu diatur oleh kebijakan nasional. Tapi untuk yang private land ini, contoh Bandung Utara gitu ya, private land ini kan sangat rentan sekali berubah gitu, karena dimiliki oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali upaya-upaya pemerintah dalam mengatur hal ini sebenarnya. Kembali terkait user tadi, macam-macam gitu ya, bagaimana upaya. Jadi secara prinsip user harus membayar kepada pemilik lahan di hulu tadi. Tapi secara pelaksanaannya macam-macam. Di kita mengenal kebijakan publik gitu ya, adanya pajak yang kita minta atau pajak yang diberikan oleh penduduk perkotaan misalnya, dipakai untuk memberikan insentif pajak yang lebih rendah untuk private land yang ada di bagian dekat dengan protected area. Itu merupakan upaya untuk pembayaran jasa lingkungan. Sehingga bagaimana logikanya gitu ya, logikanya di mana tadi yang warna hijau ini adalah manfaat dari land use yang digunakan oleh masyarakat perkotaan, terus yang di bawah yang merah adalah dampak buruk yang diakibatkan oleh populasi tadi, penggunaan sumber daya alam dan macam-macam. Tentunya pemerintah akan melakukan kebijakan konservasi yang ada di kanan warna hijau itu. Tapi kan biayanya tidak selalu cukup, sehingga butuhlah yang disebutnya tadi conservation with payment for services, di mana dibebankan kepada wilayah tersebut gitu, yang tentunya biayanya tidak akan lebih besar daripada biaya yang ditetapkan oleh atau yang diberikan oleh pemerintah. Nah, lalu kapan Pak pembayaran jasa lingkungan ini bisa kita lakukan gitu? Dari gambar ini bisa kita lihat yang upstream opportunity cost dengan downstream benefit ini adalah, bayangkannya, upstream ini adalah biaya untuk mengembalikan kondisi di bagian hulu tadi, sedangkan yang downstream benefit ini adalah manfaat yang diterima di kawasan perkotaan. Misalnya tadi manfaatnya besar, sedangkan biayanya itu sedikit, berarti bisa diterapkan terkait dengan pembayaran jasa lingkungan ini. Sedangkan tadi biaya untuk mengembalikan dampaknya tadi tinggi dan manfaatnya tinggi. Nah, ini biasanya memungkinkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan karena biayanya tadi. Nah, ada juga yang manfaatnya sedikit tapi biayanya juga sedikit untuk mengembalikan kondisi di hulu tadi, manfaat di perkotaan juga sedikit, ya mungkin saja, tapi ya kurang bermanfaat gitu. Tapi untuk yang tadi misalnya manfaatnya kecil, tapi biaya untuk mengembalikan di kawasan hulu tadi besar, high gitu. Ya buat apa kita laksanakan, toh manfaatnya kecil gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh pembayaran jasa lingkungan di Das Cidanau, di mana konsep pembayaran jasa lingkungan atau PJL secara garis besar Das dibagi menjadi dua bagian, yaitu hulu sebagai penyedia jasa dan daerah hilir sebagai pemanfaat. Jasa lingkungan yang dapat diberikan oleh daerah hulu ke daerah hilir adalah jasa hidrologis, keanekaragaman hayati, karbon, pemandangan, yang pada dasarnya secara makro terkait dengan perubahan iklim. Di daerah hulu, penyediaan bertindak sebagai penjual melalui keputusannya dalam penggunaan lahan yang didasarkan pada biaya dan manfaat, di mana mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, termasuk insentif yang diberikan untuk rehabilitasi atau konservasi daerah hulu. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya, daerah hilir yang menerima manfaat harusnya sebagai pembeli
dan daerah hulu sebagai penjual, karena mereka menyediakan jasa lingkungan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada daerah hilir. Konsep pembayaran jasa lingkungan, di daerah hilir, pemanfaatan akan bertindak sebagai pembeli yang keberadaannya sangat bergantung pada kerusakan yang terjadi di das. Selama ini, pembayaran jasa lingkungan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya mencakup semua harga pasar. Dalam konsep jasa lingkungan, dikembangkan mekanisme yang memungkinkan penyedia jasa lingkungan oleh penyedia di daerah hulu, serta pembayaran jasa lingkungan oleh pemanfaat di daerah hilir, sesuai dengan kemauannya untuk membayar. Contoh gitu ya, ini ada salah satu lagi adalah di daerah Kabupaten Kuningan. Jadi Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon itu mempunyai kerjasama dengan Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini adalah terkait dengan penyediaan air. Sehingga Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon memberikan kompensasi kepada daerah Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini terhitung sebagai membeli air gitu ya. Membeli air dalam value ini adalah mereka mencoba memvaluasi ekonomi air tadi. Plus terkait bagaimana Kabupaten Kuningan mempertahankan daerah resapan airnya agar air yang diterima oleh Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon tetap bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi Kabupaten Cirebon sebagai penjual dan Kabupaten Kuningan sebagai penjual dan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sebagai pembeli. Instrumen ekonomi lingkungan sudah ada dari UU 32 tahun 2009 terkait yang kemarin kita bahas soal PPLH, pengendalian dan pengelolaan lingkungan tadi, di mana dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, dikembangkan juga instrumen ekonomi lingkungan hidup di dalam perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, termasuk insentif dan disinsentif. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi terdiri dari 4, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup tadi, penyusunan PDRB hijau, mekanisme pembangunan kompensasi, pemberian imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, dan termasuk internalisasi biaya lingkungan hidup. Instrumen pendanaan, ada dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran, dan dana amanah atau bantuan untuk konservasi. Instrumen insentif banyak, tapi pada intinya insentif ini adalah upaya untuk memberikan reward dan punishment tadi kepada pemilik lahan, misalnya pada saat mereka diminta untuk mempertahankan guna lahannya di daerah hulu, mereka diberikan insentif dengan pajak serendah-rendahnya supaya mereka tidak mengganti guna lahannya menjadi guna lahan yang memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Oke, cukup untuk hari ini terkait dengan valuasi ekonomi. Pada intinya sebenarnya valuasi ekonomi ini sangat advance gitu ya, terkait perhitungannya. Namun saya ingin sekali mahasiswa paham betul bahwa kita sebagai seorang planner itu memahami bahwa dalam melakukan perencanaan pembangunan, tentunya yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Namun, perlu kita sadari bahwa pertumbuhan ekonomi itu sendiri memberikan dampak secara kuantitas dan kualitas kepada lingkungan, di mana dampak ini harusnya juga bisa kita kuantifikasi dalam bentuk nominal uang. Supaya apa? Supaya lebih jelas upaya-upaya apa yang harus kita lakukan. Pengurangan penggunaan sumber daya alam kah? Atau penggunaan teknologi terbarukan kah? Semua itu lebih jelas pada saat dampak yang kita hitung dari pembangunan yang kita lakukan itu lebih terkuantifikasi dalam bentuk nominal uang. Itulah fungsi valuasi ekonomi dalam lingkungan tadi. Itu yang saya ingin mahasiswa pahami gitu ya, bahwa ternyata dampak ini bisa kita ekonomikan ya Pak dalam bentuk uang gitu. Mungkin itu untuk hari ini. Kita bertemu di sesi diskusi. Silakan jika ada pertanyaan sampaikan di sesi diskusi. Terima kasih untuk hari ini. Ini adalah pertemuan kedua terakhir. Minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi mulai dicicil belajarnya. Semangat. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.